banyak sekali menjerit kalau Bunda melihat. Dan untuk Imlek, masuk ke kuda api ya, masuk ke kuda api. Nah, itu adalah amarah yang sangat luar biasa. Jadi ego manusia dan amarah itu yang meluap. Jadi perasaan nggak dianggap. Jadi rusaknya manusia seperti itu. Kalau dia tidak bisa mengendalikan amarah tadi, masih banyak sekali mempertahankan amarahnya, akan hancurlah. Padahal sudah tertata rapi. Kalau ingat segala sesuatunya, spiritual jalan, insya Allah mudah-mudahan akan bagus. Masih ada. Belum. Masih banjir bandang masih. Kemudian krisis ekonomi. Bunda melihat akan lebih parah lagi, lebih banyak. Jadi karena di sini adalah laut yang bergejolak ya. Ada ke arah tsunami tapi belum begitu kelihatan, tapi yang jelas korban ganasnya air, ganasnya laut akan terjadi. Kalau tenggelam sih enggak ya, tapi kehancuran ada. Kehancuran karena faktor apa itu? Ulah manusia, pimpinan-pimpinan yang tidak bertanggung jawab. Ini seorang yang hebat ini, kuat ini. Seorang raja ini. Kalau raja kan pemimpin ya. Kalau dia tidak tanggung jawab, kasarnya tidak tegas, maka yang ada kehancuran. Ini bukan hanya Jakarta, bukan. Hati-hati karena di sini kan banjir ya. Banjir, kemudian gempa, itu mengakibatkan ya banyak penyakit dan banyak yang meninggal. Nah, ini harus diwaspadai, kesehatan harus dijaga. Kalau memang pemerintah mengendaki ngungsi, ya ngungsi lah kan itu. Tapi ada juga yang mempertahankan, oh ini tempat saya, kan di situ. Berarti semua laporan ini 2026 bakal panjang? Panjang, masih. Akhir 26. Tapi yang dimaksud akhir ini adalah Desember ya. Desember 2026, tapi dalam keadaan 2027 masih ada berlanjut tapi tidak penuh. Kalau Bunda melihat di sini A dan S, terutama A ya, yang pernah terjadi ini akan terjadi lagi. Nah, kemudian yang kedua Sulawesi, S-nya. Harus waspada. Kalau Bali itu hanya gelombang lautnya, gelombangnya. Jadi kehancuran ada, banjir masih ada, kan itu kan banyak sekali yang di Bali yang ada korban. Paranormal pun melihat bahwa apa yang terjadi belakangan ini sebenarnya masih berada dalam batas yang bisa dikendalikan. Meski begitu, paranormal merasakan bahwa ada gelombang berikutnya yang lebih kuat, dan beberapa wilayah berada dalam posisi yang perlu mendapat perhatian khusus. Menurutnya, wilayah sekitar Aceh dan Sulawesi menjadi daerah yang perlu diwaspadahi. Ia melihat adanya energi yang belum sepenuhnya stabil, terutama memasuki bulan kelima. Kalau Bunda melihat di sini memang kemarin besar ya. Kemarin besar, tapi di sini sudah ada arahan untuk menanggulangi. Jadi besar kemarin dan ini juga lebih besar tapi masih bisa diatasin. Tapi yang berbahaya yang tadi ini adalah ini dengan
Sulawesi, walaupun di Sulawesi sekarang ini lagi pembenahan ya, tapi hati-hati di bulan 5. Kalau gunung meletus masih ada, cuma hati-hati aja yang sekarang mulai ada letupan-letupan. Kalau di sini ada 2 gunung ya, hati-hati. Kalau yang gempa ada, hanya tidak begitu keras. Jawa Tengah ya ini, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Barat juga hati-hati. Kalau gunung dan gempa Jawa Tengah ada. Kalau Bunda melihat di sini masih ada pesawat yang jatuh, kapal ada, kemudian darat ada. Kalau pesawat terbang di sini, kalau Bunda melihat adalah kebanyakan bukan dari mesin ya. Jadi human errornya ada. Kalau lebih besar dengan kemarin, enggak. Cuma di sini kalau Bunda lihat ada yang kecelakaan disembunyikan. Kalau menurut penerawangan kartu, ya, sebetulnya di sini yang menjadi pusat perhatian adalah amarahnya Ibu Pertiwi. Sebetulnya banyak yang diberikan hadiah atau diberikan anugerah alam semesta ini. Ibu Pertiwi itu memberikan hadiah, tapi yang jelas malah dirusak, sehingga banyak sekali di sini adalah korban. Kalau ini yang berbicara, jatuhnya adalah jatuhnya ke air. Makanya sekarang terjadi banjir bandang. Sekarang itu pemerintah katanya manusia itu lupa akan leluhurnya, membuat suatu keputusan sendiri, kemudian ambisinya yang tidak bisa dibendung. Artinya egonya sangat luar biasa. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ya banjir, kemudian tanah longsor, kemudian ada kapal tenggelam, ada pesawat jatuh dan sebagainya. Karena yang dipakai adalah logika, non logikanya yang nggak dipakai. Seharusnya manusia hidup harus berusaha ini. Kekuatannya antara kalau Cina itu yin dan yang harus sesuai kan itu. Jasmani dan rohani harus seimbang, tapi yang ada adalah logika. Bunda, supaya semuanya waspada dan eling. Kalau tidak eling, nanti akan berbahaya kepada masing-masing. Yang jelas sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga pribadi kita, kemudian menjaga terutama tutur kata, itu yang berbahaya. Paranormal pun melihat bahwa Indonesia kini sedang bergerak menuju fase dengan ketegangan alam yang tidak biasa. Dalam penglihatannya, ada getaran halus yang sulit dijelaskan, seolah semesta sedang memberi tanda kepada manusia. Paranormal juga melihat bahwa unsur air, tanah, dan angin tidak lagi berjalan seperti biasa. Ada perubahan arah dan energi. Seakan alam sedang mencari keseimbangannya kembali. Dan bila bencana alam terjadi gitu kan, memang ketika saya menyebutkan nama daerahnya itu ya, bukan niat untuk menjatuhkan kepemimpinan di daerah sana. Namanya bencana alam, gitu kan. Nah, bencana alam itu kan tidak, jalurnya itu tidak bisa maksudnya tuh dibatasi gitu loh. Dia memang menunjukkan kekuasaannya. Itulah kenapa saya selalu bilang
Ayo kita hormati alam semesta, jagat raya. Ayo kita hormati alam, unsur alam. Karena apa? Semakin kamu menunjukkan aku kamu dari sisi teknologi sebagai manusia dengan kesombongan dan keangkuhan, cenderung malah menantang alam gitu ya, dengan kesombongan menantang alam. Justru alam akan menunjukkan kekuasaan Tuhan di hadapanmu. Dengan janji-janji apa gitu, bahwa daerah ini tidak akan terkena banjir, bahwa daerah ini akan selamat gitu kan. Semakin kalian bersuara seperti itu, semakin alam semesta akan menunjukkan kekuasaan Tuhan. Nah, itu jadi harus hati-hati gitu ya. Karena tahun 2026 ini adalah tahun karma baik dan karma buruk terjadi. Kalau dulu kita misalnya kita melakukan suatu karma buruk, mungkin dibalasnya nggak langsung hari ini atau minggu ini atau bulan ini, tapi 2026 itu terjadi seperti kita umroh, kita melakukan sesuatu langsung balasannya kontan, seperti itu. Tahun 2026 ini adalah tahun dimana orang yang dizolimi naik, tahun dimana orang dizolimi ini bahagia, tahun dimana tabir-tabir terbuka semua. Ini tahunnya orang-orang yang dizolimi gitu, tahun 2026 ini gitu. Jadi selamat untuk kalian yang pernah ngerasa dizolimi di tahun 2025, 24, 23, 22 atau tahun berapa. Selamat untuk kalian di tahun 2026 ini adalah tahun kebaikan untuk kalian semua. Selamat. Nah, apalagi ya, banyak sekali pertanyaan teman-teman tuh ke saya untuk saya speak up gitu ya. Dan memang daerah utara ya, daerah utara di daerah Jakarta itu kan memang sudah pernah saya sebutkan bahwa itu daerah yang rawan sekitarnya, daerah kawasan yang membangun kota di dalam kota ya, di daerah tidak jauh dari Soekarno-Hatta, itu juga akan kena dampak dari air. Air akan mengunjungi ke daerah kalian. Itu efek dari tekanan tanah yang udah begitu berat, sehingga air mencari jalannya sendiri.